Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dharma Simbolon, NPM 19110476 dari kelas TIP 1905. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu mengenai sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di sini sinkronisasi diperlukan agar data tersebut tetap konsisten. Selanjutnya, tujuan daripada sinkronisasi yaitu untuk menghindari terjadinya inkonsistensi karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya, untuk perangkat sinkronisasinya bisa kita lihat di bawah ini. Ada semapor, monitor, dan GPM. Selanjutnya, manfaat dari sinkronisasi yaitu sebagai penyimpanan data dan sebagai penyimpanan data sementara dan non sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Selanjutnya, masalah dalam sinkronisasi beserta solusinya. Nah, yang pertama masalah race condition. Nah, di mana race condition inilah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nah, untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Selanjutnya, critical section, yaitu cara mencegahnya dengan melibatkan shared memory, shared berkas, and shared sumber daya yang lain adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses untuk melakukan proses writing dan reading. Kemudian, kita butuh 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik, yaitu poin yang pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Nah, untuk poin kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Poin yang ketiga, yaitu tidak ada proses yang berjalan di luar critical section. Dan poin yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk ke critical section. Selanjutnya, solusi masalah critical section. Ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah critical section, yaitu yang pertama mutual section, ada progress, dan bounded waiting. Dan yang keempat Bakery algorithm, yang poin kelima semapor. Nah, di dalam semapor ada dua sifat, yaitu dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif dan terdapat dua operasi terhadap semapor, yaitu down dan up. Selanjutnya ada problem klasik dalam sinkronisasi. Di dalam problem klasik pada sinkronisasi terdapat 3 hal yang selalu menjadi masalah pada proses sinkronisasi, yaitu yang pertama problem banded buffer, problem redis and writer, dan problem Dinning Philosopher. Nah, yang ketujuh monitor. Solusi sinkronisasi ini dikemukakan oleh Howard pada tahun 1974, dan monitor adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul atau paket khusus. Proses dapat memanggil prosedur kapanpun diinginkan, tapi proses tidak dapat mengakses struktur internal
dalam monitor secara langsung, hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Nah, untuk properti monitor adalah sebagai berikut. Yang pertama ada variabel-variabel. Kemudian di poin B hanya satu proses yang dapat aktif dimonitor pada suatu saat. Nah, di poin ketiga terdapat cara agar proses yang tidak dapat berlangsung blok. Yang di poin keempat ada white, yaitu ketika prosedur monitor tidak dapat berlanjut. Nah, poin kelima ada signal, yaitu di mana proses membangunkan partner yang sedang diblok dengan signal pada variabel. Poin keenam yaitu versi hard. Yang ketujuh yaitu versi Brin-Hansen. Nah, kesimpulan dari sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Nah, tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadi inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, atau serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.